sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillah, alhamdulillahil awwalil akhir, al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dawil ula wal mafakhir. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Ikhlas, para ustaz, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali membawa nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah dengan perantara atau dengan membaca kitab Tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan terakhir kita kemarin tentang surat Ghafir ayat 14, di mana Allah memerintahkan kepada kita fa'fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kita menyembah Allah dengan ikhlas, menyembah Allah seraya memurnikan ketundukan kita hanya kepada Allah. Ikhlas ini adalah rahasia Allah yang Allah tanamkan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi ikhlas ini benar-benar satu hak yang Allah terapkan dan Allah terserah boleh kasih ke siapa aja. Jadi ikhlas nggak ada tandanya orang ikhlas itu pakaiannya jelek, gembel, compang-camping. Ikhlas nih dia, belum tentu. Begitu juga orang yang pakaiannya mewah, wah ini dia nggak ikhlas, belum tentu juga. Ikhlas ini tidak bisa tampak zahir, tidak bisa tampak secara lahiriah. Karena ikhlas ini adalah rahasia yang Allah tanamkan di hati hamba-hamba Allah yang Allah pilih atau yang Allah kehendaki. Sampai-sampai seorang ulama namanya Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad ini menyebutkan
antara ikhlas. Ikhlas itu disebutkan oleh Syekh Fudul bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas, tarkul amali li ajlin nas riyaun, wal amalu li ajlin nas syirkun, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Orang yang meninggalkan amal perbuatan gara-gara ngaji ikhlas, ngajinya di masjid al ikhlas, gara-gara ngaji ikhlas susah amat ya Ustaz, namanya ikhlas, akhirnya mendingan nggak usah inilah, nggak usah ibadah sekalian, nggak usah sedekah sekalian. Nah kalau begitu salah juga, karena meninggalkan perbuatan atau meninggalkan ibadah karena manusia. Kita pengen sholat nggak jadi sholat gara-gara takut riya. Kita pengen ngaji nggak jadi ngaji gara-gara takut dilihat atau takut muncul riya. Ada orang ini nggak jadi ngaji takut dikira riya. Itu riya namanya. Itu riya. Karena dia sudah meninggalkan amal perbuatan, dan meninggalkannya bukan karena Allah, tapi karena orang. Orang pengen sedekah, udah ngerogoh kantong, udah tahuan nih, dia siapin emang 100 ribuan. Tapi di situ ada orang dan dia mengurungkan niat, ntar aja kalau nggak ada orang itu, takut riya, akhirnya nggak jadi masukin itu duit 100 ribu, nggak jadi masukin. Itu riya namanya. Riya juga itu, dia meninggalkan amal atau meninggalkan satu perbuatan karena orang, riya. Nah melakukan amal, melakukan perbuatan karena orang juga namanya syirik. Orang yang disebut dengan musyrik. Asalnya dia nggak mau sedekah, tapi karena di situ ada ketua DKM, akhirnya dia sedekah. Sedekah dia cari yang paling ini duitnya yang paling halus. Itu namanya apa? Itu namanya musyrik. Karena riya itu disebut juga sebagai syirik halus. Riya itu disebut sebagai syirik khafi, disebut sebagai syirik yang samar-samar. Kalau musyrik yang sifatnya terang-terangan mungkin udah nggak ada, orang nyembah patung, nyembah berhala, nggak ada, udah nggak ada. Tapi kalau syirik yang samar-samar, ini melakukan satu ibadah, tapi karena berharap dilihat orang, itu syirik juga, tapi syiriknya namanya syirik samar-samar. Dia asalnya emang nggak pengen sholat atau pengen sholat, tapi suratnya mah pendek-pendek aja. Tapi kebetulan ada makmum yang mertua, akhirnya jadi panjang suratnya. Nah ini namanya syirik. Dia menyekutukan Allah dengan mertuanya. Tarkul amal li ajlin nas riyaun, wal amalu li ajlin nas, wal amalu li ajlin nas syirkun. Nggak jadi sholat, nggak jadi ibadah, nggak jadi melakukan perbuatan karena manusia, itu riya. Nah sedangkan beramal karena manusia, itu namanya syirik. Riya juga maksudnya riya yang sama. Nah syirik itu artinya riya yang sama, adalah syirik atau menyekutukan Allah dengan orang yang ingin kita tunjukkan amal perbuatan. Nah terus apa yang namanya ikhlas? Yang namanya ikhlas itu engkau diselamatkan oleh Allah dari kedua-duanya. Artinya bodoh amat. Orang mau lihat, orang mau enggak, pokoknya berangkat aja. Pokoknya berhenti, dia nggak sedekah atau memang dia nggak mau sholat qobliyah, nggak mau sholat ba'diyah, bukan karena orang, bukan, tapi memang karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Sehingga nanti outputnya atau keluarannya, hadirin, orang yang ikhlas itu benar-benar tidak memandang makhluk, artinya tidak memandang langkah yang dia lakukan, baik meninggalkan satu perbuatan atau melaksanakan satu perbuatan, itu bukan karena orang, semuanya karena Allah. Dia dipuja atau di alam dia nggak tersanjung, nggak melayang, dicaci dia juga nggak kemudian benci. Jadi disanjung dia nggak melayang, kalau dicaci atau diledekin dia juga nggak bergeming. Dia hanya lillahi ta'ala saja, hanya karena Allah saja. Ini yang namanya ikhlas, diselamatkan dari keduanya, bukan karena manusia meninggalkan perbuatan, bukan juga karena manusia melakukan perbuatan, tapi semuanya karena Allah. Nah yang berikut ini di ayat ke-15 yang akan kita baca. Sini sebagai sifat dari Allah, di mana Allah adalah zat, Allah adalah Tuhan yang harus kita persembahkan semua ibadah kita secara murni, nggak boleh ada campuran.
Kalau udah ada campuran namanya nggak murni lagi, berarti sudah ada sepuan atau udah ada campuran yang lain. Maka ibadah kita semuanya harus diikhlaskan atau dimurnikan untuk Allah. Nah, Allah kemudian di sini di ayat berikutnya disifati. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Rafi'ud darajati dzul 'arsy yulqir ruha min amrihi 'ala man yasha'u min 'ibadihi liyundhira yaumat talaq. Rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat, atau mengangkat makom-makom. Allah ay Allahu alimus sifat, Allah yang maha agung sifatnya. Au rafi'u darajatil mu'minin, Allah lah yang mengangkat derajat orang-orang mukmin fil jannati, di surga nanti. Dzul arsy, Allah lah yang memiliki arsy. Ay khaliquhu, maksudnya yang menciptakan arsy. Yulqir ruha, Allah lah yang melemparkan atau Allah lah yang menyampaikan ar-ruha, akan wahyu. Ayil wahya, maksudnya menyampaikan wahyu, min amrihi, dari urusannya Allah atau dari perkataannya Allah. Ay qaulihi, maksudnya firman Allah, Allah sampaikan wahyu ala may yasha, atas orang yang Allah kehendaki, min ibadihi, dari hamba-hambanya Allah. Liyundhira, agar orang itu memberikan peringatan. Yukhawifa al-mulqa alaihi, agar memberikan ketakutan, menakut-nakuti orang yang diberikan ruh, an-nasa, nakut-nakuti manusia, yaumat talaqi, akan hari pertemuan. Yaumat talaq, boleh dibaca yaumat talaq, boleh juga pakai ya, yaumat talaqi. Yaumal qiyamah, maksudnya hari kiamat. Litalaqi ahli samai, karena bertemunya penghuni langit, wal ardi, dan penghuni bumi. Wal abid wal ma'bud, dan bertemunya orang yang menyembah, wal ma'bud, dan zat yang disembah. Wal zalim wal mazlum, dan orang yang berbuat aniaya, wal mazlumi fih, dan orang yang dianiaya. Allah adalah Tuhan yang dimana kita, ibadah-ibadah kita harus kita murnikan hanya pada Allah saja. Allah ini rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajat. Mengangkat derajat, maksudnya di sini mengangkat derajat orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, saudara, itu tingkatannya macam-macam, dan dari berbagai macam tingkatan itu naik tingkatannya, naik kelasnya, yaitu ada ujiannya, harus pakai ujian, namanya naik kelas. Kalau nggak pakai ujian, ya nggak bisa naik kelas. Apa ujian untuk orang-orang mukmin? Ujian untuk orang-orang mukmin itu antara lain adalah bala atau cobaan. Cobaan demi cobaan. Biasanya ini sudah merupakan adatullah atau kebiasaan Allah. Allah mengirimkan musibah, mengirimkan satu kesulitan kepada seseorang. Ini kemungkinan yang pertama adalah untuk ngapus dosa. Dikasih sakit, nggak sembuh-sembuh, itu insya Allah buat ngapus dosanya. Jadi ketika sembuh, itu pasti dosanya udah terhapus, insya Allah. Atau kalaupun misalnya meninggal karena penyakit itu, insya Allah sudah husnul khotimah, udah habis semuanya, udah dicuci oleh Allah. Ujian berupa penyakit atau berupa kesulitan-kesulitan ini pertama biasanya untuk menyuci dosa-dosa kita orang-orang mukmin. Enak pokoknya jadi orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diam aja, diam itikaf di masjid aja dapat pahala. Dapat ini diam dalam keadaan ya sehat, dalam keadaan senggang dalam masjid, ini bisa dapat pahala. Atau nggak di masjid, di rumah aja, nggak bisa sholat, nggak bisa datang, tapi sakit, diberikan ujian berupa sakit, itu bisa diampuni juga dosanya. Diampuni, Allah berikan maghfirah, Allah berikan ampunan. Allah berikan ampunan untuk orang yang kena musibah atau orang yang ditimpa penyakit ini. Allah memberikan penyakit, ujian, ini biasanya untuk menghapuskan dosa, kemungkinan pertama. Yang kedua, orang-orang mukmin kalau dosanya udah habis tapi masih diuji juga, itu biasanya untuk mengangkat derajat, pasti itu. Para nabi, para rasul ini punya sifat ismah atau punya sifat maksum,
Maksum itu artinya dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Nggak ada nabi yang dosa. Nabi ya, kalau anak nabi mah dosa. Anak nabi biasa, apalagi anak ustad, anak kiai apalagi. Ada ada dosanya. Tapi kalau nabi enggak, nabi Allah jaga dari perbuatan dosa, namanya maksum. Kalau para wali mahfud. Mahfud itu Allah jaga dari kesalahan-kesalahan, Allah jaga dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Para wali itu mahfud. Kalau nabi disebut dengan maksum, dosa kecil, dosa besar nggak ada pada diri para nabi. Seluruh nabi seperti itu. Nah, tapi meskipun demikian, nggak punya dosa, para nabi nggak punya dosa, tetap Allah kasih ujian. Nabi Yusuf dimusuhin sama saudaranya, dibuang ke Mesir, mending dibuangnya ini dalam keadaan merdeka, tapi dibuang jadi budak, jadi hamba saya dijual, kemudian dipenjara Nabi Yusuf. Ini bukan buat nyuci dosanya, bukan, karena Nabi nggak punya dosa, tapi untuk apa? Untuk mengangkat derajat. Nabi Nuh juga begitu, Nabi Musa juga demikian. Kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah nggak ada dosanya, ini pasti untuk mengangkat derajat. Demikian juga untuk orang mukmin pada umumnya. Orang mukmin Allah lah yang mengangkat derajat orang-orang mukmin. Awalnya ini Allah bersihkan dulu. Awalnya setelah Allah bersihkan melalui ujian-ujian, melalui musibah-musibah, maka baru Allah angkat derajatnya. Ini mimbabit takhalli, mimbabit tahalli qabla takhall ba'da takhalli. Ini termasuk cara Allah memberikan satu hiasan atau memberikan satu pemberian, tapi setelah Allah bersihkan. Kita kalau pengen dandanin bocah, Pak, ini memang nggak ada yang pernah dandanin bocah, bapak ya, ibu-ibu biasanya. Kita kalau pengen dandanin rumah, kalau pengen bersihin rumah, kita pengen cat ya, kita pengen bagusin, keramiknya diganti. Itu enggak, sebelum kita pasang cat, sebelum kita cat, kemudian kita kasih perhiasan, kita kasih figura atau bingkai-bingkai, itu kira-kira langsung kita kasih begitu aja atau kita bersihin dulu biasanya? Bersihin dulu pasti. Maka untuk mengangkat derajat Allah juga seperti itu, pasti Allah bersihkan dulu. Allah bersihkan dulu dengan ujian, dengan musibah, dengan cobaan-cobaan. Nah, setelah bersih dosa-dosanya, masih Allah berikan kesulitan juga. Ini pasti pasti untuk mengangkat derajat orang-orang mukmin. Nabi Muhammad juga demikian. Nabi Muhammad ini yang paling banyak balak atau paling banyak ujiannya Allah berikan ketika masa-masa di Mekah awal-awal kenabian, di mana di embargo atau jadi dimusuhin, nggak boleh ada orang-orang mukmin yang ikut Nabi Muhammad, ini nggak boleh ada yang kerjasama dengan orang-orang Islam atau pengikut Muhammad, dimusuhin Nabi Muhammad. Nah, ujian demi ujian ini bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengangkat derajat. Allah rafi'ud darajat, Allah yang mengangkat derajatnya orang-orang mukmin. Kemudian di sini juga disifati Allah ini Dzul Arsy, Allah yang memiliki arsy. Hadirin jamaah rahimakumullah, arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Yang paling besar di antara semua makhluk Allah adalah arsy, itu paling besar. Arsy ini makhluk tetap, sebesar apapun dia adalah makhluk, tetap ciptaan Allah. Artinya tetap Allah lebih tinggi dibanding arsy. Kalau ada dalam ayat lain Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah di atas arsy beristiwa. Istiwa itu ya semacam singgasana gitu ya. Allah di atas arsy, Allah di atas arsy beristiwa. Beristiwa atau menetap di sini, jangan kita artikan bahwa Allah menetap sebagaimana menetapnya makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un, nggak ada yang semisal yang seperti Allah, nggak ada. Karena Allah mukhalafatul lil hawadits, Allah berbeda dengan makhluknya.
Kalau ada ayat-ayat seperti ini yang menunjukkan ayat yang sifatnya mutasyabihat, ayat-ayat yang menunjukkan sifat-sifat Allah, maka kita perlu takwil. Nah, takwilnya dengan mengikuti pendapat ulama. Kalau disebutkan Allah beristiwa atau bersinggasana di atas arsy, itu bukan berarti Allah bersinggasana sebagaimana raja di atas kursinya, enggak seperti itu. Karena Allah mukhalafatul lil hawadis. Setiap ada ya gambaran atau tasawur, setiap ada bersitan dalam hati kita bentuknya seperti ini, maka bukan Allah. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal Allah, sedikit pun tidak ada yang mirip dengan Allah. Nah, arsy ini makhluk Allah yang paling besar dibanding langit dan bumi, ya paling besar arsy. Allah dzul arsy. Allah adalah pemilik arsy. Allah yang menciptakan arsy. Yang menciptakan arsy ini Allah, artinya Allah lebih agung dan lebih besar dibanding arsy itu sendiri. Di antara langit dan bumi, kalau kita ini kan Pak, kalau kita bayangkan ini kita ada di Lebakwangi. Ini kalau dipakai drone pasti naik gitu, tapi yang ini yang canggih, yang bisa sampai keluar angkasa drone-nya. Ini kalau dikamerain, kita kan ada di Lebakwangi itu kelihatan terus, makin lama makin jauh mulai kelihatan tuh Jakarta Selatan. Kita tuh kelihatan belum? Masih kelihatan nggak kita tuh? Udah nggak kelihatan. Makin jauh lagi kameranya kelihatan tuh Jakarta. Makin jauh lagi kelihatan Pulau Jawa, terus kelihatan Indonesia. Kita masih kelihatan nggak tuh? Udah nggak kelihatan udah. Terus kameranya dijauhin lagi. Akhirnya ada bumi art, disebut dengan bumi di sini dalam Al-Quran disebut dengan art. Bumi. Ternyata bumi itu kecil. Masih ada yang lebih besar dibanding bumi, yaitu Jupiter. Jupiter planet lebih besar, paling besar. Jadi bumi kalah gedenya dibanding Jupiter. Bukan Jupiternya Pak Dadang, bukan. Yang ada kelenengannya, bukan. Jupiter. Terus ternyata Jupiter itu masih kecil lagi. Ada matahari. Matahari ini ternyata masih kecil lagi, ada bintang-bintang lain yang lebih besar dibanding matahari. Nah, baru sampai situ aja, belum semua itu. Baru satu galaksi kita namanya Bima Sakti. Dalam satu galaksi itu aja kita udah nggak kelihatan, dan kita sudah sangat kecil di sini. Ini dibandingkan dengan ribuan galaksi yang ada di seluruh jagat raya ini, seluruh alam semesta ini. Semua dibandingkan arsy kalah gedenya, lebih besar arsy. Gimana Allahnya kira-kira? Gimana Allah dan gimana maha agungnya dan maha besarnya Allah? Semuanya itu yang tadi saya sebutkan, mulai dari kita, kemudian bumi dan lain sebagainya, itu sangat kecil. Nah, Allah ini menciptakan satu makhluk namanya arsy. Arsy ini lebih besar dari itu semuanya. Lebih besar dari jagat raya yang isinya ini bermiliar-miliar galaksi. Jarak antara satu galaksi dengan galaksi lain ini kira-kira bisa 1 juta, bukan 1 juta kilometer, 1 juta tahun cahaya. Coba itu 1 juta tahun cahaya. Artinya 1 juta tahun cahaya itu, kalau perjalanan kecepatan paling ini yang kita tahu hadirin, kecepatan yang paling tinggi ini adalah kecepatan cahaya. Suara masih kalah. Kadang-kadang kalau suara orang ngomong di sini soalnya baru sampai. Tapi kalau cahaya enggak, lebih cepat. Nah, ini kecepatan cahaya yang sedemikian cepat. Ini jalan melakukan perjalanan dari satu galaksi ke galaksi lain. Ini bisa 1 juta tahun cahaya. Perjalanan cahaya tapi 1 juta. Jadi demikian luas, sangat luas. Jagat raya ini sangat luas, semuanya kalah besar dengan arsy. Arsy yang paling besar. Nah, arsy ini ya tentu Allah yang menciptakan, berarti Allah ini maha besar. Ini pemahaman dan juga pengertian yang harus kita tanamkan ketika kita menyebutkan Allahu Akbar. Waktu kita menyebutkan Allahu Akbar waktu sholat, itu kita benar-benar merasakan kecil, saudara, benar-benar kecil.
dan Allah yang sangat besar. Seperti debu yang kita ini, bukan kitanya, buminya tuh bumi yang kita tempatin ini seperti debu yang ada di jagat raya, cuma debu doang. Jadi kira-kira kalau di galaksi lain ini ada orang yang tinggal di sana, bumi meledak, hancur semua, galaksi lain nggak ada yang tahu. Saking kecilnya saudara. Gimana kita, buminya aja kecil. Demikian kecilnya kita, maka kita harus tanamkan ketika Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan aku sangat kecil dibandingkan ciptaan-ciptaan Allah. Sangat kecil. Pengertian Allahu Akbar ini untuk menuntun hati kita bahwa hanya Allah yang paling besar dan kita sangat kecil. Ini Allahu Akbar yang benar-benar mulai dari takbiratul ihram sampai kita turun sujud atau bangun dari sujud sampai selesai sholat, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar dan kita kecil. Jangan bilang Allahu Akbar tapi gede kepala. Takbir, wah kepalanya gede. Kepala yang gede, maksudnya kepala yang gede itu merasa besar sendiri. Gua nih yang paling gede, yang lainnya kecil. Allahu Akbar, takbir itu nggak punya pengertian. Justru itu menodai takbir itu sendiri. Takbir yang harusnya mengecilkan diri kita, takbir yang harusnya menginsafi bahwa kita sangat kecil dan Allah Maha Besar, ini jangan dinodai hanya untuk membesarkan ego kita, membesarkan kepentingan, membesarkan kelompok gua yang paling ini, yang paling Islam, jangan. Maka takbir yang paling benar yaitu takbir dalam sholat dah. Jangan takbir dipakai buat demo, jangan. Buat sholat aja takbir. Kalau nggak buat takbiran sama Ustaz Nas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh itu. Yang kayak begitu. Allah Dzul Arsy yang memiliki arsy sangat besar, Allah sangat agung Allah, dan kita sangat kecil. Kita ini seperti bumi yang kita tempati, ini seperti debu yang ada di hamparan jagat raya ini yang sedemikian besar. Dan dibanding itu semua ada yang lebih besar, yaitu arsy. Dan arsy adalah Allah yang menciptakan. Gimana besarnya Allah kalau gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dan Allah berikan kelebihan keutamaan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya dan juga manusia pada umumnya untuk bisa memahami ini. Yang punya pemahaman tentang besarnya Allah, yang punya pemahaman tentang kecilnya kita, ketika kita renungkan, kemudian proyeksikan atau kita hitung betapa kecilnya kita dan besarnya jagat raya, ini yang punya pengertian ini ya cuma manusia. Yang punya pemahaman ini, sampai kepada pemahaman ini hanya manusia. Makhluk-makhluk Allah yang lain yang ada di bumi seperti batu, apalagi batu, binatang, ya binatang nggak punya pemahaman ini, hanya manusia. Oleh karenanya yang bisa memproyeksikan atau bisa memantulkan, yang bisa mencerminkan keagungan jagat raya, kebesaran jagat raya ini hanya manusia. Oleh karenanya manusia kadang disebut sebagai mikrokosmos atau alam semesta kecil. Alam semesta jagat raya yang sedemikian besar, ya besar, cuma itu bisa dipotret, bisa dicerminkan dalam hati manusia, dalam pikiran manusia, hati yang sudah menuntun pikiran. Hingga hati dan pikiran yang sudah tertuntun ini muncul keinsapan tadi, muncul keyakinan dan juga sikap bahwa kita sangat kecil. Cuma manusia yang bisa seperti ini. Nggak heran kemudian Allah mengangkat manusia sebagai khalifah, sebagai yang ngurus-ngurus di bumi. Karena memang yang bisa memahami, bisa sampai pada pemahaman seperti ini di barisan makhluk yang ada di bumi hanya manusia saja. Allah lah yang menyampaikan ruh. Di sini ruh ditafsirkan oleh Imam Jalalain al-wahyu. Yulqir ruha al-wahya. Allah yang menyampaikan ruh. Kenapa disebut ruh itu sebagai wahyu? Ditafsirkan sebagai wahyu. Ini karena wahyu yang Allah berikan kepada para nabi ini sama seperti ruh ketika sudah sampai kepada para nabi. Artinya nempel terus.
Ruh kita kan nempel terus, Pak. Ruh kita nggak bisa-bisa, nempel terus. Ada ruh yang sifatnya ruhul yaqdah, ruh tentang kesadaran, ada ruhul hayat. Jadi ruh itu ada dua macam, ada ruhul hayat, ruh kehidupan, nyawa hidup, ada nyawa kesadaran. Kalau orang punya nyawa hidup, ruhul hayat, ini pasti punya nyawa kesadaran, pasti dia punya kesadaran. Nah, tapi kadangkala ruhul yaqdah, nyawa kesadaran ini kadangkala hilang ketika tidur misalnya. Tapi hidup nggak hidup, masih hidup. Jadi potensi atau kemampuan buat memahami, buat menganalisa itu sudah hilang ketika tidur. Profesor yang paling botak sekalipun, yang paling botak ya, itu kalau lagi tidur dinyiptain rumus pinter banget. Cuma kalau lagi tidur ditanyain 1 tambah 1 nggak bakal bisa jawab. Kalau lagi tidur nggak bakal bisa jawab dia. Kenapa? Karena yang ada ruhul hayat, yang ada nyawa kehidupannya, nyawa kesadarannya lagi hilang. Nyawa kehidupan dan nyawa kesadaran ini ketika dalam keadaan terjaga semuanya ada dan nempel terus. Yulqir ruh, Allah menyampaikan wahyu. Allah menyampaikan ruh, ini maksudnya menyampaikan wahyu. Kenapa wahyu disebut sebagai ruh? Karena wahyu itu kalau sudah diterima oleh para nabi maka akan nempel seterusnya, akan nempel dan tidak akan hilang sebagaimana nempelnya ruh pada jasad. Ini alasan kenapa Allah menyebutkan yulqir ruh, Allah menyampaikan ruh, maksudnya menyampaikan wahyu. Karena wahyu itu seperti ruh. Ketika dia sudah sampai, sudah diterima oleh para nabi, maka dia akan nempel, tidak akan terpisah dengan para nabi, dari para nabi, karena udah demikian nempelnya. Oleh karena itu dalam diri para nabi ini tidak ada sifat lupa. Jarang sekali yang melupakan wahyu. Nabi Muhammad Al-Quran ingat terus, nggak akan lupa karena udah nempel. Karena seperti ruh yang menempel pada badan, wahyu ini juga demikian. Ketika sudah diterima oleh seorang nabi, maka dia tidak akan lupa selamanya. Kemudian apa fungsi atau peran para nabi di sini? Peran para nabi di sini liyundhira yaumat talaq. Allah menyampaikan wahyu. Kalau sudah sampai kepada para nabi, maka wahyu itu seperti ruh, dia akan nempel. Fungsi para nabi yang membawa ruh dan menyampaikan kepada umatnya, ini fungsinya adalah untuk memberikan peringatan, untuk memberikan warning, peringatan kepada manusia tentang adanya hari kiamat, tentang adanya hari kebangkitan. Sebutan di sini yaumat talaq. Talak itu artinya pertemuan, saudara. Yaumat talaq adalah hari pertemuan. Memang ada banyak nama atau istilah untuk hari yang kita sebut dengan hari kebangkitan ini. Ada yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Ada yaumul qiyamah, hari bangun atau hari berdiri, bangkit juga. Berdiri kan pasti bangkit. Kemudian ada yaumul hasyr, hari dikumpulkannya para makhluk. Ada disebut dengan yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumul hisab. Yaumul hisab, hari perhitungan, bukan hari menghisab, bukan. Ya ahlul hisab. Yaumul hisab itu hari perhitungan. Dihisab karena diperhitungkan. Ada banyak nama, termasuk ini yaumut talaq. Ini juga termasuk nama lain kiamat atau kebangkitan. Hari pertemuan namanya. Kenapa disebutkan hari pertemuan? Kenapa disebut sebagai hari pertemuan? Hari kebangkitan nanti disebut sebagai hari pertemuan karena disitulah bertemunya penghuni langit dan penghuni bumi. Artinya para malaikat sama manusia ketemu di situ, di padang mahsyar. Para malaikat, terutama malaikat-malaikat yang punya tugas untuk urusan-urusan manusia, seperti para pencatat amal, raqib atid, ini ketemu di situ sebagai saksi. Ketemunya penghuni langit dengan penghuni bumi disebut hari pertemuan karena bertemunya dua kelompok ini, yaitu penghuni langit dan penghuni bumi.
Kemudian disebut sebagai hari pertemuan karena bertemunya al-abid wal ma'bud, bertemunya orang yang menyembah dan orang yang disembah. Maksudnya Allah bertemu di hari itu, di hari yang disebut dengan hari kiamat. Maka disebut hari pertemuan karena bertemunya abid dengan ma'bud, bertemunya yang menyembah dengan yang disembah. Kalau kita dari awal dari semasa hidup kita biasakan terus Allah, Allah, Allah. Pokoknya apapun Allah, ngaji karena Allah, sedekah Allah, kemudian kita menjauhkan maksiat karena Allah, Allah, Allah terus. Maka selama-lamanya itu akan Allah. Begitu kita meninggal, nggak akan bingung lagi di alam barzakh, nanti di kuburan tetap Allah aja. Karena sama, karena ya Tuhannya dunia dan akhirat ya Allah juga akan seperti itu. Dan juga nanti ketika yaumat talaq, ketika hari pertemuan ini, kita juga akan bertemu dengan yang kita sembah, yaitu Allah. Orang yang sudah sering mengingat Allah dengan zikirnya, dalam hatinya Allah, 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 Allah terus dalam hatinya, maka dia nggak akan bingung. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka banyak-banyaklah menyebut nama Allah agar kalian memperoleh kemenangan. Artinya memperoleh kemenangan ini awalnya memang harus dipaksakan, Pak. Yang namanya zikir, yang namanya zikir itu memang awal-awalnya harus dipaksakan. Nanti kebiasaan, kalau udah dipaksakan terus, nanti akan biasa, akan terus Allah, 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 seperti terus itu. Nah, kalau sudah terbiasa dan sudah masuk ke dalam hati kita, nanti ketika kita meninggal tidak akan bingung lagi. Begitu juga ketika kita di padang mahsyar, dan kita akan tetap seperti itu terus, Allah, Allah. Bahkan akan muncul kerinduan, karena memang semasa hidup kita dari dulu emang kita ngaji, sedekah, kita sholat, semuanya hanya karena Allah. Nah, begitu kita dibangkitkan pengen ketemu Allah, makin senang. Karena emang itu yang kita tuju. Yang kita tuju adalah Allah sejak awal. Bertemunya abid dengan ma'bud, yaitu para hamba dengan Allah ma'bud sebagai zat yang disembah. Hari kiamat disebut juga sebagai hari pertemuan karena bertemunya zalim wal mazlum, bertemunya orang yang menganiaya dengan korbannya, dengan yang dianiaya. Nanti akan ketemu Fir'aun dengan orang-orang yang dianiaya oleh Fir'aun, mazlumnya. Akan ketemu orang-orang yang menyiksa dengan orang-orang yang disiksa, dan di situ mereka akan diadili. Mereka akan diadakan satu pengadilan Allah, pengadilan yang benar-benar tidak bisa disogok, nggak bisa disuap di situ. Bertemunya zalim dengan mazlum. Nanti di hari kiamat, kenapa disebut juga sebagai yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kadangkala itu nanti sebagian orang, enggak semuanya memang, nanti di akhirat itu berlari. Bapak lari dari anaknya. Kemudian seseorang berlari dari bapaknya, anak berlari dari bapaknya, kemudian lari dari ibunya, lari dari saudaranya, lari dari teman-temannya. Khawatir, karena khawatir kalau nyapa, bang, gitu. Bang, temu lagi di sini. Lu punya utang lu dulu di dunia sama gua. Pokoknya gua nggak rela. Ini pengadilan. Nanti khawatir digituin, makanya pada nafsi-nafsi nanti di sana. Untuk sebagian orang. Adapun untuk orang-orang mukmin, al-akhillau yawma idzin yufraqun illal muttaqun. Orang-orang yang pertemanan yang berdasarkan pertemanan karena ketakwaan, bareng-bareng ngaji kayak jamaah kelas gini nih, amin. Ini yang bareng-bareng sholat jamaah, nanti ke sono akan tetap kenal dan akan tetap saling menyapa ketika hari kebangkitan ini. Yang tidak saling menyapa itu antara zalim dengan mazlum, antara orang yang berbuat aniaya dengan orang yang dianiaya, dipertemukan. Ini hari kiamat disebut dengan hari at-talaq, yaumat talaq, hari pertemuan antara zalim dengan mazlum, antara abid dengan ma'bud, dan antara penghuni langit dengan penghuni bumi.
Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allahi minhum syai' wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.